Om Swastiastu, selamat datang kembali di kelas Divya Basa. Kali ini kita akan berbicara tentang 12 zodiak dan hubungannya dengan planet sebagaimana yang dijelaskan di dalam sistem astrologi Vedic. Seperti yang kita tahu bersama bahwa ada 12 zodiak, baik itu yang digunakan di dalam sistem astrologi barat maupun yang digunakan dalam sistem astrologi Vedic, sama-sama menggunakan sistem 12 zodiak yang terdiri dari mulai dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, kemudian ada Libra, Scorpio, Sagittarius, kemudian Capricorn, Aquarius, dan yang terakhir adalah Pisces. Nah, di dalam sistem astrologi Vedic, setiap rasi memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya, ada rasi yang unsurnya adalah berunsur api, ada rasi yang unsurnya air, dan sebagainya. Banyak lagi sifat-sifat yang lain yang dijelaskan di dalam sistem astrologi Vedic yang kemudian sifat-sifat tersebut membentuk karakteristik setiap rasi. Jadi setiap rasi akan memiliki sifat-sifat yang unik yang membedakannya antara satu dengan yang lain. Nah, salah satu dari sifat-sifat tersebut adalah bahwa setiap rasi itu dikuasai oleh satu graha. Nah, seperti apa hubungan antara rasi dengan graha? Kita akan bahas malam ini. Yuk. Oke, kita akan mulai penjelasan kita tentang zodiak dan planet penguasanya. Tapi sebelum mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang chart yang saya gunakan pada video kali ini. Jadi chart yang kita lihat di depan kita sekarang disebut sebagai South Indian Chart. Ini adalah satu dari beberapa jenis chart yang digunakan di dalam astrologi Vedic. Nah, South Indian Chart ini memiliki fokus utama pada rasi. Jadi di dalam chart ini, setiap rasi mewakili satu petak atau satu kotak tersendiri selebar 30 derajat, dan di situ ada 12 petak atau 12 zodiak, 12 rasi, sehingga totalnya menjadi 360 derajat. Ini menggambarkan satu lingkaran sabuk langit. Nah, di dalam sistem Indian chart ini, posisi rasi itu tetap. Jadi rasi Aries selalu berada di petak ini, kemudian Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan seterusnya mengisi petak-petak selanjutnya. Nah, semuanya bergerak searah dengan arah jarum jam. Nah, planet-planet dan bawah atau rumah kemudian menempati setiap petak ini dan mereka bergerak melintasi petak ini mengikuti gerakan waktu. Jadi gerakannya searah dengan arah jarum jam. Nah, di dalam astrologi Vedic ada sebuah kisah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara graha dan rasi masing-masing. Nah, kisahnya kurang lebih secara singkat seperti ini. Pada awalnya, si lingkaran sabuk langit itu dikuasai oleh sang raja dan sang ratu. Rajanya adalah matahari, karena dia adalah satu-satunya graha yang menghasilkan cahayanya sendiri di tata surya kita, dan ratunya adalah bulan. Jadi bulan adalah salah satu dari graha yang cahayanya cukup dominan di langit. Jadi kalau matahari, dia menguasai siang hari, memberikan sinarnya menerangi siang hari, sedangkan bulan menerangi kita pada saat malam hari. Nah, pada awalnya mereka berdua adalah penguasa dari seluruh sabuk langit ini. Dan kemudian pada suatu waktu ada planet-planet yang kemudian meminta jatah, meminta petak sabuk langit kepada sang raja dan sang ratu. Nah, raja dan ratu menempati posisi di rasi Leo untuk Surya atau matahari, dan Chandra atau bulan menempati rasi Cancer. Kemudian karena Merkurius adalah planet yang paling dekat kepada matahari, maka dia adalah planet yang pertama kali meminta kepada raja dan ratu agar dia memiliki petaknya sendiri. Dan kemudian Surya memberikan dua petak kepada Gemini, satu di samping Chandra dan satu di samping Surya. Masing-masing mewakili sisi maskulin dan sisi feminin dari Merkurius tersebut. Nah, sisi maskulinnya disebut sebagai Gemini, dan sisi femininnya adalah Virgo.
Jadi Merkurius menempati 2 rasi di kanan dan kiri dari Leo dan Cancer. Berikutnya, planet yang terdekat selanjutnya adalah Venus. Nah, Venus kemudian diberikan petak yang paling dekat dengan petak-petak yang sudah dibagi-bagi tadi, yaitu Taurus dan Libra. Nah, Taurus adalah sisi feminin dari Venus, sedangkan Libra adalah sisi maskulinnya. Kemudian graha terdekat, planet terdekat selanjutnya adalah Mars, dan Mars kemudian diberikan 2 petak juga, yaitu Aries dan Scorpio. Aries adalah sisi maskulin dari Mars, dan Scorpio adalah sisi femininnya. Berikutnya adalah Jupiter. Jupiter juga diberikan 2 petak, satu adalah Pisces, yaitu untuk mewakili sisi feminin Jupiter, dan Sagittarius untuk mewakili sisi maskulinnya. Dan petak terakhir diberikan kepada graha yang paling jauh yang bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan teleskop atau alat lainnya, yaitu Saturnus. Saturnus diberikan 2 petak terakhir, yaitu Aquarius dan Capricornus. Aquarius mewakili sisi maskulin Saturnus dan Capricornus mewakili sisi femininnya. Jadi ini adalah gambaran lengkap tentang zodiak dan planet-planet yang menguasainya. Dengan memahami cerita ini, kita bisa membayangkan dan memahami dengan cukup mudah rasi-rasi mana yang merupakan milik dari setiap graha. Jadi, Surya dan Chandra hanya memiliki masing-masing satu rasi, sedangkan graha-graha yang lain, dari Merkurius sampai Saturnus, memiliki 2 rasi, masing-masing mewakili sisi maskulin dan feminin setiap graha. Oke, jadi kita sudah pelajari tentang 12 rasi dan hubungannya dengan 7 graha. Di sini kita tidak membahas tentang Rahu dan Ketu, karena keduanya sebenarnya tidak memiliki badan, seperti planet-planet yang lain. Tapi kadang-kadang dalam beberapa teks, Rahu dan Ketu diberikan rasinya sendiri, masing-masing. Tapi kita tidak akan membahas itu di dalam video kita kali ini. Terakhir, saya akan membahas tentang 7 cakra dan hubungannya dengan 12 zodiak serta planet-planet yang menguasainya. Jadi, cakram langit yang kita lihat ini, sabuk langit yang kita lihat di depan kita saat ini, itu juga menggambarkan 7 cakra yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, setiap rasi melambangkan sisi maskulin dan feminin dari setiap cakra yang ada. Nah, sebenarnya yang digunakan hanya 6 cakra, yaitu cakra 1 sampai 6, sedangkan cakra tertinggi, cakra 7, dianggap berada di luar dari tubuh manusia, sedangkan 6 berada di dalam diri kita, dan kita bisa mengolah atau mengelolanya. Nah, yang pertama adalah cakra yang tertinggi, yaitu Ajna Cakra. Ajna Cakra ini digambarkan berada di tengah-tengah antara 2 alis mata kita. Nah, cakra yang tertinggi ini diberikan kepada Surya dan Chandra sebagai raja dan ratu di dalam tata surya, di dalam cakram kita. Kemudian cakra di bawahnya, yaitu yang disebut sebagai Vishuddha Cakra, yang berwarna biru, yang berada di pangkal tenggorokan kita, diberikan kepada Merkurius. Sehingga Merkurius mewakili segala hal yang digambarkan juga terkait dengan Vishuddha Cakra tersebut. Berikutnya, Venus diberikan cakra hati, ya, atau Anahata Cakra, yang digambarkan berwarna hijau. Kemudian turun lagi, Mars diberikan Manipura Cakra, yang berada di sekitar pusar kita. Cakra ini terkait dengan energi, dengan power, sehingga memang sangat cocok dengan sifat-sifat dari Mars. Turun lagi, kita menemukan cakra kedua, yaitu yang disebut sebagai Swadhisthana Cakra. Nah, cakra ini terkait dengan ekspansi, dengan perkembangan, terkait dengan reproduksi dan kreativitas juga. Ini cocok dengan sifat-sifat Jupiter. Dan yang terakhir adalah cakra paling bawah atau cakra dasar yang disebut sebagai Muladhara Cakra, diberikan kepada Saturnus.
Jadi setiap rasi menggambarkan satu sisi dari setiap cakra yang ada di dalam sistem spiritual di dalam tubuh kita. Nah, pergerakan planet mengitari sabuk langit ini menggambarkan naik dan turunnya energi dan kesadaran kita melintasi masing-masing cakra. Oke, kita akan jelaskan secara lebih jauh tentang cakra dan hubungannya dengan planet dan rasi mungkin di dalam video-video selanjutnya. Tapi untuk saat ini, sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.